Kita absen dulu. Apa Ramadan? Datang semua. Zihan Syahira. Benny Ricardo. Widya Putri.
dan akan mengalami perjalanan panjang. Yuk kita bahas satu persatu. Yes, that's all. Jadi pencernaan adalah apa tadi? Pencernaan adalah organ atau sistem di dalam yang mengatur makanan yang kita makan mulai dari Mulut. hingga apa? Hingga menjadi tinja yang dikeluarkan melalui anus. Oke. Jadi ada pun tujuan pembelajaran kita yaitu apa? Agar anak-anak semua bisa mengidentifikasikan dengan benar organ pencernaan pada manusia. Nah, dan juga agar kalian tahu fungsi-fungsi dari organ-organ tersebut. Siapa yang mau baca mulut? Ya, Abang baca mulut. Mulut kita mulai dengan berdoa dan masukkan makanan melalui bibir. Kemudian makanan ditangkap di lidah kita. Selanjutnya, punya makanan sambil menikmatinya. Kita harus bersyukur karena Tuhan telah kasih terang rasa pada lidah sehingga kita bisa merasakan makanan yang dimakan. Sebelum makanan kita telan, baiknya makanan dikunyah sebanyak 30 kali. Oke, tetap. Jadi, mulut ngapain tadi tugasnya? Memasukkan melalui, kemudian ditangkap gigi dan selanjutnya apa? Kalau udah makanan masuk ke mulut, dikunyah dulu baru ditelan. Masa ditelan langsung? Habis itu kita harus mengunyah makanan sebanyak berapa? 30 kali. Iya, sebanyak 32 kali. Lanjut kerongkongan. Loh, masa abang lagi yang lain? Kakak baca. Makanan dapat terdorong ke lambung karena adanya gerakan dari kerongkongan yang disebut gerak peristaltik. Iya, udah. Jadi setelah makanan tadi kita punya, dia lewat melalui kerongkongan kita. Mana kerongkongan? Ini namanya kerongkongan. Iya, jadi dimasukkan ke dalam kerongkongan, kemudian itulah tadi makanan didorong ke lambung. Nah, adanya gerakan dari kerongkongan itu disebut gerak apa di situ namanya? Gerak apa itu dibaca bukunya? Iya, namanya gerak peristaltik. Kemudian lambung. Ayo lambung. Ya, baca Kak lambung. Lambung terletak pada bagian perut tepat di bawah dada kita. Tugasnya menghancurkan makanan yang kita makan. Di dalam lambung ada enzim yang menghancurkan karbohidrat, protein, dan lemak yang ada di dalam makanan. Ada juga asam lambung yang dapat membunuh kuman dan bakteri yang hidup di dalam makanan. Setelah dihancurkan, makanan akan berbentuk bubur atau pasta. Oke, jadi setelah dari kerongkongan, makanan menuju ke lambung. Di lambung itu diapain makanannya? Dihancurkan. Setelah dihancurkan, makanan akan berbentuk Bubur. ya
makanan yang tidak diserap. Jadi kan otomatis ada makanan yang diserap dan tidak diserap oleh si lambung tadi. Jadi dia diinikan ke rektum. Selanjutnya ada anus. Ibu ya, anus. Anus merupakan tempat keluarnya tinja. Organ ini merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Di dalam anus terdapat otot yang dapat menahan feses agar tidak keluar dari rektum jika belum saatnya. Otot ini juga mencegah agar kita tidak buang air besar secara spontan saat tidur. Jadi anus tempat terakhirnya dari sistem pencernaan manusia. Nah, di sini ada video proses terjadinya sistem pencernaan manusia. Disimak ya, karena nanti ibu akan ada soal dari video ini. Jadi kalau kalian harus benar-benar menontonnya. Disimak. Ya, perhatikan ya videonya. Nanti ibu ada buat soal. Nanti takutnya kalian tidak paham. Hei kawan, namaku Gilbert. Gilbert si anggur. Ya, nama itu adalah istilah aku. Omong-omong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau nonton? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor. Membuka kotak makan siangnya dan menemukanku di sana. Apalagi yang ada di sini? Mau bilang kabut, yogurt. Dia sudah menggigit roti lapisnya. Oh, sekarang giliranku. Dia memasukkanku ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk membuka makanan menjadi nutrien berguna yang membuat kita berenergi dan membantu sel tubuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah mengandung gigitan pertama, apa yang kamu makan, kamu menghidupkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah, makanan dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Dengan begitu, perut pun tidak perlu mencerna seluruh bongkah makanan. Oh, ini fakta seru. Jumlah air liur yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 bak mandi ukuran sedang. Hampir 1 kolam penuh air liur. Benar-benar hujan air liur di sini. Wah, lebih baik aku berhati-hati dengan gigi ini. Aku tidak mau berakhir seperti bocah kampung di sana itu. Sulit karena orang ini menggunakan lidahnya untuk memburu makanan di mulutnya dan akhirnya aku benar-benar tidak ingin menjadi selai hari ini. Jadi aku akan melewati hari ini. Ayo turun. Wih. Sekarang kita menuju tenggorokan. Farid. Oh, jangan bersabar. Aku harus pergi kemana? Cap cip cup kembang pucuk. Sepertinya kita harus ke sini. Tuh, sepertinya aku salah belok. Kenapa semuanya bergetar? Aduh, manusia orang ini bantu terus menerus. Tolong tunggu punggungnya. Sudah, naik lagi. Maaf kawan. Nyaris saja. Sampai masuk ke paru-parunya. Itu tidak akan baik. Baiklah, aku kembali ke jalan. Jadi, mari kita coba lagi. Aku dengan benar masuk ke tabung penelan yang memiliki nama mewah esophagus. Aku suka menyebutnya saluran makanan, tapi ini jauh lebih sempit daripada yang kubayangkan. Aku akan terjepit di sini. Hah? Bagaimana bisa aku terus turun? Ah, begitu. Otot-otot di dinding esophagus ini meremas di belakangku dan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristaltis dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Beberapa detik kemudian dan kita sekarang telah mencapai ujung terowongan. Ada obat yang terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan mencegahnya keluar kembali ke esophagus. Ini agak mirip dengan petugas keamanan. Aku hanya seorang turis di sini. Pak, tolong izinkan aku masuk. Oi, aku sudah melewati katup dan masuk ke perut. Itu mengingatkanku pada kantong dan
Izinkan aku mencoba dinding itu. Wah, itu dinding yang kuat, semuanya kotor. Sebenarnya aku tidak terkejut. Kalau menabung, mencampur, dan memilih makanan menjadi bubur. Jadi itu harus cukup kuat. Sejujurnya, ini tak tampak terlalu. Namun, apa itu? Aduh, panas sekali. Panas. Aku harus keluar dari asap perut ini. Jika tidak, aku akan menjadi cairan atau pasta seperti roti lapis Turki itu. Tidak apa-apa, aku sudah bersiap. Aku membawa perangkat kecil yang sangat berguna dan akan melindungiku dalam gelembung pelindung. Makanan biasanya tidak memiliki ini, tapi aku punya koneksi. Itu rahasia. Aku hanya perlu perangkat mobil ini. Sudah, sekarang aku bisa terus berbicara denganku sepanjang jalan. Alih-alih berubah, dan berikutnya, khusus kecil. Organ berlindung yang panjang melingkar ini terdiri dari 3 bagian. Saat aku bilang panjang, serius. Jika kamu merasakannya, yang tidak bersarannya karena itu makhluk buruk dan di dalam tubuhmu, kamu akan mendapatkan tahun yang lebih dari 6 meter panjangnya. Yap, itu sedikit jerapah dan semua dimasukkan ke tubuhmu. Harus kuakui, cukup hangat di sini. Hampir seperti resort tropis, tapi di lautan. Apa tuh? Oh iya, aku terlindungi dalam gelembung kecil. Jangan khawatir. Apa itu sangat penting untuk mencari lawan dan mengeluarkan semua kotoran dari darah. Jadi, bersyukurlah hatimu menghasilkannya. Ada yang sudah membantu proses dengan beberapa enzim baik dan berjaya terlihat seperti buah buah di sana. Itu kantong empedu. Itu terletak di bawah hati dan menyimpan empedu di dalamnya sampai saat yang tepat datang. Astaga, benda ini benar-benar melingkar ya. Aku agak pusing karena tikungan dan belokan, tapi tak bisa kembali sekarang. Jadi khusus sampai kontraksi ini terus mendorongku ke depan. Sepertinya aku sudah berada di bagian akhir dari usus kecil dan terus ke langkah selanjutnya dari perjalananku. Usus besar, juga dikenal sebagai kolon. Itu adalah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu. Namun itu, aku tidak sendirian. Aku itu mereka mendekat. Itu bakteri. Ada banyak sekali di sini. Oh, apakah orang ini terjangkit penyakit parasit usus atau semacamnya? Tidak. Usus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan, vitamin, dan nutrien sehingga tubuh bisa menggunakannya. Hai semuanya. Hei, benda kecil apa itu di pintu masuk? Itu pasti usus buntu. Itu tidak terlalu berguna selain menampung bakteri yang mungkin perlu dilepaskan ke usus. Itu juga punya beberapa jaringan yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh. Tapi sebagian besar itu adalah benda kecil yang tidak berguna. Jadi orang masih bisa hidup tanpanya. Hei, jika usus buntu meradang, dokter akan memotongnya. Serius, sepertinya orang ini masih memilikinya. Baguslah. Omong-omong, kita sekarang ada di usus besar dan aku senang di sini agak lebih luas. Jika kamu ingin ilmu rahasiaku yang mewah, aku pasti akan berbicara kepadamu sekarang sebagai guru masa yang disembunyikan. Saat kontraksi otot ini mendorongku melalui usus besar, semua air dihisap dariku. Bentuk terakhirku, feses. Yap, tidak, kotoran, apapun itu sebutannya, itu terbentuk di usus besar. Masih banyak bakteri di mana-mana. Mereka benar-benar bekerja keras ya. Tak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jika tidak, kamu akan mengalami masalah pencernaan seperti intoleransi makanan. Mereka juga memainkan peran besar dalam kekebalan tubuh, dan itu sebabnya kamu punya triliunan bakteri di tubuhmu. Terus bekerja dengan baik, teman-teman. Aku dalam perjalanan melalui kolon kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, kolon memutuskan untuk membuang semuanya ke rektum karena tidak dapat menahannya sendiri. Biasanya memakan waktu sekitar 36 jam bagi apa yang tersisa dari makananmu. Tidak banyak sekarang, hanya ampas untuk mencapai titik ini. Tapi aku sudah mempercepat perjalanan ini karena ada hal lain yang harus kulakukan. Jadi, mari kita menuju rektum. Meluncur. Rektum adalah ruang lurus yang panjangnya sekitar 20 cm. Ini memiliki sensor khusus seperti ini atau yang ada di sana yang memberitahu saat ada sesuatu yang harus kamu buang. Mereka mengirim sinyal kepada otak saat feses atau gas ingin keluar. Itu saat kita berpikir, oh harus ke kamar mandi. Jika saatnya tepat, yaitu kamu menemukan toilet dan listrik terlemas, tada, feses keluar. Sampai jumpa bisa dari sarapan kemarin. Apa? Di sini tidak ada yang makan pizza dingin untuk sarapan. Ya baiklah, kalau begitu seperti apa sarapan biasanya?
Beritahu aku di kolom komentar. Ngomong-ngomong, saat momen yang belum tepat untuk mengeluarkan feses, Rifda berkontraksi. Sensor rektum itu membantu juga sehingga keinginan untuk mengeluarkan isinya hilang untuk sementara waktu. Kamu seharusnya senang, rektum dan sphinktermu bekerja keras untuk menahan feses ketika waktunya tidak tepat. Seperti saat kamu menyetir ke kantor, berkencan, membeli bahan makanan, tidur. Tapi ketika kamu tidak bisa menahannya lagi, sehingga rektor kamu beribu beberapa menit lagi atau berapa lama yang kamu butuhkan sampai kamu tiba di kamar mandi. Tidak yakin apakah manusia ini sudah siap, tapi aku benar-benar ingin pergi sekarang. Mungkin aku bisa memakai sensor ini agar bisa kabur. Oh iya, orang ini sedang bekerja kan? Ini akan sanggup. Tentu saja, makanan normal tidak meninggalkan tubuh dengan cara yang anggur. Kamu bahkan tidak akan mengenali makanan yang mana. Tapi bagiku, Gilbert si anggur, aku masih punya banyak hal penting untuk dilakukan. Jadi, hei kawan, ayo ke toilet. Aku pergi ya, selamat tinggal. Wah. Udah disimak kan? Apa yang kalian simpulkan coba? Udah paham dari prosesnya dari mulut sampai ke anus? Udah paham? Betul? Betul nih? Oh, udah paham? Ibu kasih soal ini. Iya? Udah bisa dikasih soal? Oke, jadi di sini Ibu punya soal. Sistem pengerjaannya berkelompok juga. Jadi ini ada nama kelompoknya, diisi ya. Ini nama kelompoknya kelompok lambung. Ya, lambung. Ini apa nih, usus? Kelompok apa nih? Kelompok apa? Kelompok anus. Hati ya, hati. Yang ini kelompok apa? Usus sudah. Lambung. Ada. Ronggongan ya. Ingat nama kelompoknya. Oke? Dan isi. Kalau ada yang kurang paham, silahkan tanya. Lambung. Ini tadi? Oh, ini lambung. Usus. Ya, usus. Jadi kakak lambung kan? Ini usus ya. Tadi ini apa kelompoknya? Nama kelompoknya dibuat dulu. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, ada yang tahu apa kesimpulannya? Ada yang tahu? Apa kesimpulannya tadi? Kan kita udah bahas tentang sistem. Jadi kesimpulannya adalah mulut, kelenjar, air liur, terus kerongkongan, lambung, apa lagi? Hati, terus anus, terus ginjal, organ, dan merupakan kumpulan